Oke, selamat datang semuanya teman-teman. Ada 28 orang menunggu yang lain. Nanti kalau bergabung, saya matiin dulu musiknya. Oke, menunggu yang lain bergabung, kita mulai Zoom-nya hari ini 30 Oktober 2022. Gimana? Apa kabar semuanya? Sehat? Happy? Masih tetap diliputi sama kebahagiaan kan? Om Dian kemarin ada berita duka cita dari Om Dian, mewakili The Source saya menyampaikan turut berduka cita ya Om Dian ya. Semoga keluarga semuanya sehat, kita semuanya member The Source bersama keluarga sehat-sehat semuanya. Om Theo juga rasanya Om ada Theo, berita duka juga itu yang kemarin tanya. yang kemarin ya benar. Semoga sehat-sehat ya semua ya member The Source ya. Om Dian tadi mana? Amin, amin. Turut berduka cita Om Dian. Oke. Gimana nih teman-teman tradingnya 1 minggu ini? Kalau kemarin saya share sedikit plan karena kebetulan member The Source ini 90% Nasdaq ya kalau kata sebelah. Ini plan gua kemarin kan begini ya. Ada apa namanya? Plan gua kemarin sebentar. Kok jadi di bawah ya? Oke. Plan gue kemarin kan kayak gini ya, tapi akhirnya keseret ya sempet lah dia 11.700 kurang nggak nyampe 11.700 dia drop di sini terus naik lagi dia bolak-balik di sini aja kemarin naik turun gitu sampai akhirnya dia drop baru naik lagi gitu jadi masih bolak-balik di situ nanti kita bahas market reviewnya kita ngebahas ini dulu maksudnya outlook yang saya kasih kemarin kan di sini ya. Ini hasil pembahasan juga sama teman-teman lewat Zoom, sama para technical analysis, ya, analis yang di role group. Jadi ini kurang lebih begini kemarin, tapi ini kan begini ya tadi ya. Nggak nyampe sini sih. Ya tadi begini, ini tadi. Kalau yang di sini. Kalau di sini tadi gini kan. Jadi masih bolak-balik di situ aja. Kalau misalkan dilihat ini masih sideways, cenderung sideways sih yang ini ya. Kalau misalkan dibuat begini. Nah, ini nanti bahas lengkapnya buat proyeksi market ke depan kayak gimana. Ada banyak teman-teman kita di sini yang bisa saling share nanti. Yang gue mau tanyain gimana nih dari 31 yang apa namanya? Dari 32 orang yang hadir di sini gimana nih? Ada yang mau sharing kira-kira pengalamannya trading minggu ini gimana? Ada yang kalau Om Dian tadi saya udah tanyain sih. Nanti coba di-share ya Om Dian ya. Kalau berkenan ya Om. Kita juga mungkin banyak teman-teman. Saya yakin pasti banyak teman-teman yang masih dalam misi recovery. Mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun gitu. Yang penting apa ya, tetap konsisten. Nah, kita pengen tahu nih, kalau dari Om Dian kira-kira mengontrol, karena untuk recovery kayak saya kemarin itu 2 minggu, ya kayak tadi yang saya bilang, dari Agustus, September, itu plan yang saya pakai untuk trading itu benar-benar sesuai gitu, almost sesuai semua gitu. Jadi profit beruntun. Nah di situ saya mulai udah overconfidence dan pertengahan Oktober, waktu di awal Oktober sebenarnya saya masih udah mulai kena. Tapi saya recovery lagi gitu, maksudnya dalam 1 bulan itu gitu kan. Saya recovery lagi di akhir minggunya gitu, akhir 1 minggu pertama. Nah pas masuk ke minggu kedua, itu saya yang benar-benar mulai ngalamin loss. Beruntun dan nggak berhenti gitu, nggak stop.
Saya sering ngingetin kan kalau teman-teman ada yang suka nge-DM, saya ada beberapa teman-teman yang di sini yang suka nge-DM, ngebahas soal itu, saya kan selalu bilang kan, apa namanya, pada saat profit harus berhenti, maksudnya bukan berhenti sih, break, tapi pada saat loss juga, bukan hanya pada saat loss harus break, saya bilang gitu kan. Ya, tapi ya namanya manusia ya, saya ngomong begitu juga ternyata saya melakukan hal yang sama gitu. Itu manusiawi, tapi ya apa ya? Inilah gunanya kita di sini bergabung di The Source ya. Kita bisa sharing perspektif apa ya? Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan kita bercerita kayak gini nih. Saya sharing cerita semuanya itu justru memberi perspektif baru lagi gitu. Oke, ternyata gue salahnya di sini gitu. Nah, ke depan gue harus bagaimana? Itu perlu. Jadi sharingnya itu nggak cuma masalah teknikal karena yang paling besar pengaruh yang paling berpengaruh dalam portofolio kita itu sebenarnya psikologis. Itu. Jadi kalau teknikal itu saya bisa berani bilang gampang karena bisa dipelajarin. Karena bisa dipelajarin, baca, nganalisa itu bisa dipelajarin. Psikologis bisa dipelajarin. Tapi kalau nggak ngalamin itu susah gitu loh. Itu bakalan ya learning by doing gitu biasanya kalau psikologis. Nah, tapi jangan sampai teman-teman semuanya ngalamin loss dulu, terpuruk dulu baru berubah gitu. Nah, saya mulai ke arah sana gitu. Jadi 2 minggu ini benar-benar loss beruntun. Nah, saya baru berpikir ulang gitu ya. Dari hal-hal yang saya ucapkan, saya sampaikan terus ke teman-teman itu membuka perspektif saya juga tuh. Harus sabar kalau loss bener Mas Daru. Om Mario, saya baru belajar yang awal harus dipelajari dulu candlestick atau pattern. Oke. Itu sifatnya teknikal ya. Kalau pertanyaan Bu Mika ya, apa namanya? Yang paling gampang itu sebenarnya kalau metode itu ya breakout trading. Saya contohkan ini deh. Contohnya misalkan ini terlepas dari faktor time frame ya. Anggaplah ini time frame M15 gitu. Ini H4. Ya kan kalau mau gampang itu sebenarnya tinggal lihat tentukan misalkan support resisten. Breakout itu kan tentukan support resistennya. Ini angka-angka sama huruf ini di di diacuhkan saja sebentar. Maksud saya tinggal lihat kayak misalkan ini kan ada banyak rejection, tinggal set misalkan klasik super resistant, dynamic super resistant berupa trend line, atau kalau misalkan pakai indikator kayak Bollinger Band itu boleh. Nah, nunggu breakout trading itu yang paling gampang sih sebenarnya. Bukan paling gampang sih. Itu enggak bukan gampang. Itu yang paling basic dari metode trading, breakout trading gitu. Coba nanti lain kesempatan kita bahas soal metode lagi. Kayaknya memang perlu lagi kita bahas tiap minggu ini tuh metode inilah metode sederhana atau basic metode dari trading gitu ya. Kayaknya perlu. Tapi untuk kali ini saya pengen tanya Om Dian dulu deh. Gimana Om? Kondisi sekarang di mana Om? Ya, Bang Mario. Siap. Selamat malam, Bang Mario. Selamat malam Siap. juga untuk Selamat malam. teman-teman anggota Tusos yang hadir pada Zoom malam ini. Ya. Alhamdulillah, tadi pagi udah nyampe di Bekasi, kedua. Jadi agak capek juga sebetulnya, kurang enak badan. Tapi sekali lagi nggak mau melewatkan ilmu yang diberikan oleh teman-teman di Tusos ini, luar biasa. Untuk Tusos. Nah, mungkin sedikit berbagi pengalaman buat teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini patut saya syukuri, terutama bagi pribadi saya sendiri karena dalam 1 minggu ini ya, seperti mungkin kemarin saya sempat share juga di grup apa namanya Discord ya. Minggu ini dalam 1 minggu
saya berhasil recovery, Ketua Bang Mario. Oke. Recovery dari awal itu, Om? Secara keseluruhan dari awal. Iya. Luar Bahkan biasa. masih ada plusnya dikit lah. Wih, luar biasa. Ya, jadi 1 minggu yang lalu saya juga sempat share juga di grup ya, bahwa saya pengen break dulu selama 1 minggu untuk lebih belajar lagi, mendalami metode apa ya, karena terus terang selama ini saya terbebani dengan terlalu banyak metode, Bang Mario. Jadi ada beberapa kemarin yang memang sempat saya pelajari dan ternyata efeknya kadang membuat saya bingung sendiri. Ketika sudah entry, mau exit kita bingung di mana exitnya, karena terkadang ada indikator satu yang mengindikasikan bahwa ini masih boleh hold, lanjut ya. Nah, ada lagi indikator satunya yang mengatakan bahwa ini sudah waktunya ini ya, Pak, exit. Nah, terkadang jadi kendala saya sendiri di situ, agak bingung sendiri ya. Makanya kemarin saya memutuskan untuk selama 1 minggu full break dulu trading, saya belajar. Dan kebetulan kemarin saya ketemu, ya ini juga dibantu dengan senior saya, Bang Windy, kalau ada ya, terima kasih banyak ilmunya. Nah, jadi beliau menyarankan buang semua indikator, bahasanya seperti itu, buang semua indikator. Nah, kemarin saya cuma fokus di yang Bang Mario sempat sampaikan tadi, metode breakout ya. Nah, itu yang sebetulnya paling basic sekali, dasarnya support dan resisten di time frame daily, Pak Mario. Jadi di situ saya tentukan dulu support dan resisten terkuat di TF daily, kemudian saya tunggu dulu pergerakan market ini arahnya kemana. Nah, begitu mungkin market gerak naik setelah ada konfirmasi, di situ baru saya entry. Kemudian juga dipadukan dengan hasil analisa dari teman-teman yang kemarin sempat di-share di grup ya, tentunya sangat membantu sekali. Ya, betul. Nah, terus kendala selama saya pelajari dari beberapa bulan yang lalu, Pak Mario, ternyata kalau ini pribadi saya intinya ya, intinya kalau saya rasa kemarin kalau saya pribadi di equity, karena saya tipe orang yang berapa kali saya bilang saya berawal dari binary option yang mungkin terlalu apa bahasanya mungkin terlalu barbar kalau trading ya, kata Om Rey, terlalu barbar. Jadi dengan equity yang begitu minim itu beban sekali ketika kita melakukan trading, karena pasti keseret-seret, Bang Mario. Karena saya tipe orang yang kurang disiplin lah kalau bisa dibilang ya, kadang lot, overload, entry sampai beberapa layer tanpa mempedulikan money management equity-nya berapa. Nah, jadi kemarin saya sempat ya awalnya mungkin spekulasi, kemudian ditambah juga dengan selama 1 minggu belajar, saya mempunyai sebuah keyakinan sendiri, mana saya upgrade equity saya, dan alhamdulillah saya merasa nyaman trading, Om Mario. Karena ya kita nggak, yang penting kita yakin dengan plan kita, exitnya nanti di sini, ketika dia terjadi retest, kocokan dan sebagainya, saya masih bisa trading dengan tenang karena equity saya masih bisa mengimbangi begitu. Kemarin jadi saya bisa lebih punya target yang lebih panjang, range-nya ya, lebih panjang, mungkin lebih ke intraday lah kalau untuk saat ini. Kalau dulu kan apa ya, bukan follow the market, follow the candle dulu ya. Follow the candle. Candlenya naik, nggak ikut nge-buy gitu ya. Tahu-tahu jatuhnya udah dipucuk gitu. Tahu-tahu nyangkut kan gitu. Nah, jadi ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat teman-teman. Ya intinya kita selalu belajar, terus ini memberikan sebuah tempat sebagai tempat pembelajaran yang luar biasa. Juga
gratis tentunya Bang Mario. Terima kasih Ya, banyak. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Mudah-mudahan. makasih Om. Nah, terus yang terakhir mungkin tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih doanya buat teman-teman kemarin karena ini tentunya menjadi cobaan yang sangat luar biasa setelah 1 minggu kemarin nenek saya meninggal. Malam setelah saya tahlilan 7 hari, besoknya dapat kabar kakak masuk rumah sakit dan malam saya langsung berangkat. Ternyata baru mau berangkat sudah meninggal, sudah dapat meninggal. Ya, Di daerah mana Om? Di Purwokerto, Purwokerto. Bang Mario. Oke. Iya, kampung saya di Purwokerto. Turut berduka cita ya Om ya. Siap, terima kasih Bang Mario dan juga teman-teman. Nih Om, saya oke, lanjut Iya. dulu. Oh, silakan mungkin ada. Ini saya mau nanya sebenarnya. Gini, ini kan kemarin kan Om Dian kan nge-DM itu, kasih tahu bahwa recovery gitu ya setelah dari awal berarti kan. Nah, Dari saya mau awal, nanya nih, Bang Mario. kira-kira itu udah berapa lama Om? Maksud saya gini, trade kan awalnya dari binary option, pindah ke Betul. CFD itu berapa dari kapan? Udah setahun mungkin lebih? Saya mengenal dunia trading, termasuk tadi binary option, mungkin bukan kategori dunia trading, tapi kalau saya pada awal saat itu memahami bahwa itu trading, ya. Itu mungkin baru sekitar bulan apa ya? Bulan Juni kalau nggak salah. Juni 2022. Juni. Ya tahun ini maksudnya. Iya tahun ini. Oh tahun ini. Oke, baru 4 bulan ya. 4 bulan, oke. Oke. Mungkin kalau tepatnya lebih ya. Pokoknya waktu rame-ramenya ini apa Quotex lah. No, Quotex. Doni Ya, Salmanan, oke. Kurang lebih mungkin 6 bulan lebih sih ya. 6 bulan lebih. Itu memang pada saat itu memang lumayan besar bagi saya ya, lumayan besar, dan alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa recovery secara keseluruhan. Oh, jadi maksudnya recovery itu bukan cuma di CFD yang real CFD sekarang, jadi termasuk yang dari binary option juga gitu ya? Betul Ketua. Wow, Termasuk yang oke. Itu luar biasa. Saya kira maksudnya Om Dian dari misalkan Juni pindah ke real CFD yang bukan binary loss baru akhirnya bisa recovery. Ternyata recovery dari semuanya ya. Oke, dari luar biasa. semua pada saat awal saya masuk di dunia trading dalam tanda kutip tadi ya, yang mungkin di awal salah persepsi. Oke, mungkin saya kurang tahu nih. Mungkin kalau saya nanya angkanya itu kurang nyaman atau itu nggak perlu dijawab sih ya. Saya lebih tertarik nanya soal misalkan tadi kan Om Dian bilang perkara equity karena Om Dian bilang naikin equity jadi lebih leluasa gitu ya. Betul, Pak Mario. Oke, lebih leluasa, tapi maksud saya pertanyaannya lebih leluasa ini maksudnya dengan metode tanpa SL atau tetap ngebatasin misalkan Om Dian tradingnya Nasdaq kan? Nasdaq-nya di broker Om Dian itu yang kontraknya kali 10 apa yang kali 20? Kali 20. Kali 20, oke. Berarti tetap ngebatasin risk dalam jumlah pips atau bahkan enggak sama sekali gitu? Masih, kita tetap pakai SL, Bang ya. Tetap. Jadi sekarang saya betul belajar disiplin ketika kita sudah membuat sebuah plan. Di situ saya nggak mau intervensi lagi. jadi silakan nanti mau SL atau TP, pokoknya sudah kalaupun SL sudah kita sudah hitung resikonya. Rata-rata berapa pips Om yang dalam masa yang kira-kira pada saat lagi sering profit yang belakangan ini gitu? Berapa pips kira-kira SL-nya? 50 sampai dengan 100 maksimal, Bang Mario. RR-nya tetap 1:1? 1:1. Itu selalu dapat 1:1-nya atau
baru misalkan kadang kan saya kemarin sempat ngelakuin itu, saya RR misalkan 1:1, SL 50 pips, TP 50 pips, tapi pada saat dia running 15 pips itu saya ambil gitu. Cut. Iya benar, karena saya mainin di lotnya saya gedein Iya. gitu. Jadi 15 pips ya oke lah, 3 pipsnya buat bayar komisi, 12 pipsnya buat saya masih untung, saya pikir gitu kemarin. Itu masih tetap 1:1 dapatnya gitu, 50 pips dapat, atau kayak yang saya bilang tadi, tanda kutip ABC gitu. Ya, mungkin ada beberapa momen tertentu yang mungkin hampir sama dengan Bang Mario tadi ya. Karena kemarin saya sempat nyoba masuk 5 lot ya, udah Wow, running baru berapa? 5 lot. Running baru, ya betul di Nasdaq. Itu baru running beberapa pips, Langsung cut. akhirnya saya cut ya Bang Mario, karena ya kalau Oke. kita mau nyari apa ya, dari banyak juga masih kurang terus. Tapi kalau untuk lot yang memang sudah sesuai dengan Plan ya. plan, biasanya saya tahan sampai TP, Bang Mario. Oh, berarti kisaran 50 sampai 100 pips ya. Oke, itu luar biasa Om. Selamat Om. Saya ngucapin selamat karena oke, yang lain mungkin udah jadi funded trader segala macam, tapi buat saya nih ya, kalau menurut saya orang-orang yang terjun ke CFD itu, kalau saya perhatiin nih, pasti kebanyakan loss dulu di awal. Nah, prestasinya itu pada saat dia bisa recovery. Itu sih yang menurut saya makanya ini Om Dian sekarang bisa recovery, itu buat saya perlu untuk nyampein selamat. Itu selamat, itu artinya secara technical dan psikologi, mungkin psikologi tradingnya udah growth, makanya bisa recovery. Makanya kemarin saya bilang sama Om Dian kan, terus setelah Om Dian bilang nge-share profit itu, terus besoknya nge-share lagi, kan saya ingetin kan, nggak pengen break dulu Om, saya bilang gitu kan. Jadi Ya, saya betul. ingatkan di situ. Jadi karena saya ngalamin kemarin Om, yang saya bilang tadi dari Agustus September itu benar-benar profit streak, dan pada saat masuk Oktober itu mulai goyah gitu. Dan mental psikologi saya mulai terganggunya maksudnya ya mulai emosi gitu. Tapi selamat ya Om Dian ya. Selamat. Terima kasih Bang Mario, terima kasih juga buat teman-teman. Ini ada Ya. Mas Haji, makasih Mas Haji sharing-sharingnya. Tentunya ini tidak lepas dari The Source, ilmunya sangat luar biasa. Semoga terus menjadi sebuah grup yang bermanfaat bagi tepuk tangan loh buat kita The semua. Source. Tepuk tangan buat The Source. Amin. Terima kasih Bang Mario, sementara mungkin itu dulu. Ada oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang pengen nanya Om Dian langsung gitu. Ayo silakan, ayo bebas nih open mic. Siapa aja boleh nanya, ayo. Aku Bang Mario. Oke, siapa nih? Rickson. Rickson, silakan Rickson. Sebentar Rickson, saya mau nanya. Gimana skripsinya, sidang skripsinya? Udah ini? Udah sah nih, sarjana hukum? Tinggal wisuda aja, terima kasih. Tinggal wisuda. Oke, silakan Rickson. Ada yang mau ditanyakan? Sampaikan langsung ke Om Dian. Gimana? Ini Pak, sama Pak Dian tentang ini apa namanya, teknik yang digunakan yang konsisten kan, karena saya juga sering menggunakan berbagai indikator kan, seperti moving average tuh kayak kemarin tuh masih nyangkut sih posisi malam ini di pair GBP USD, karena apa namanya ya, nggak ada konsisten sama satu teknik gitu Pak. Kalau Bapak biasanya menggunakan apa aja? Maksudnya cuman kan kata Bapak tadi kan udah mulai menyingkirkan apa namanya indikator Pak. Bapak menggunakan apa aja Pak? Terima kasih Pak Dian. Menyingkirkan ya tadi dibilang. Oh nggak salah. Ya, jadi saya mencoba untuk trading dengan tanpa menggunakan indikator ya, jadi hanya fokus di support dan resistance di time frame daily. Nah, kemudian yang tadi ketua sampaikan metodenya metode breakout, dan tentunya dipadu dengan arahan master Nasdaq kita Bang Windy. Nah, ini yang paling penting. Nah, jadi bagi yang masih belajar
selain follow the trend, follow Bang Widi boleh. Demikian luar biasa. Itu bagus tagline-nya itu. Selain follow the trend, follow Windy ya. Bisa. Siap. Ya, sambil kita belajar tentunya. Ya, breakout trading ya. Breakout trading. Betul. Breakout-nya berarti lebih ke classic support resistant ya. Yang horizontal line. Betul. Oke. Oke, ada teman-teman mungkin ada yang mau nanya langsung. Misalkan Om Dian pengen lagi butuh anak angkat nggak? Saya pengen diadopsi gitu. Boleh. Ya, Aji mungkin pengen diadopsi sama Om Dian. Ayo Ji, silakan tanya lah. Ayo, ada yang mau ditanyain? Silakan. Ya tadi itu Bang, butuh anak akan nggak? Mau pulang. Biayanya berat ini kalau Mas Haji. Biayanya. Oke. BTW Mbak yang kemarinnya nyapu di belakang udah nggak ada Ji. Lagi ini ya, lagi. Udah sekarang ini aja nih. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya, mumpung Om Dian nih lagi ada, mungkin yang saya tanyakan tadi ke Om Dian itu pun yang pernah saya alamin gitu loh. Jadi bener-bener kayak makanya tadi saya bilang dari awal capaian sukses dari CFD trader itu ya pada saat dia recovery. Itu yang pertama. Karena teman-teman bisa jawab dalam hati teman-teman masing-masing. Saya yakin itu. Namanya CFD trader, saat dia baru pertama kali terjun ke CFD trading, pasti loss. Belum jarang sekali aku lihat yang ibaratnya konsisten dari awal itu dia belajar misalkan di demo account sampai misalkan 6 bulan baru akhirnya pindah ke real account, akhirnya mulai benar-benar menerapkan segala macam yang dipelajarin, itu jarang. Saya yakin itu karena dari semua yang nge-DM termasuk yang invite ini saya lihat begitu. Jadi minimal teman-teman di The Source itu nggak loss, nggak rame bos, bener Om Rally. Jadi pasti loss, itu pasti loss. Nah makanya saya bilang pada saat udah bisa recovery itu pasti jadi prestasi sendiri. Nah, karena kita sama-sama semuanya pernah loss di sini atau masih loss, ayo kesempatan buat nanya ke Om Dian secara langsung. Kira-kira gimana? Bebas mau nanya apa aja. Loss sampai diomelin bini. Oke. Saya belum bisa ngerasain itu. Saya sama Aji belum punya pengalaman itu ya Ji ya. Belum. Diomelin ibu, pernah diomelin ibu. Ada yang hobi scalping. Om Dian, saya mau nanya nih. Jolden, oke, silakan Jolden. Om, tadi kan nunggu pergerakan harga itu, nunggu konfirmasi. Saya mau tanya, konfirmasi Om Dian itu kemarin pakai apa ya? Candlestick kah atau ada indikator lain buat entry, buat konfirmasinya? Oke, sebelum dijawab Om Dian ini lagi online di HP apa di komputer? Kalau mau share screen, saya buat co-host ya. Kira-kira mau share misalkan. Oke, silakan Om Dian. Di laptop sih ya, ini lagi. Oke. Ya mungkin. Boleh share screen, kalau mau share screen saya udah buat co-host. Kalau untuk metode breakout tadi ya, mungkin saya juga masih tahapan belajar. Jadi kalau untuk share sih kayaknya masih berat beban tanggung jawabnya nanti. Ya nggak apa-apa sih Om. Ya Om Dian di situ kan udah profit dengan cara itu gitu. Nggak apa-apa sih. Ya tapi gini Om, seperti yang saya sampaikan tadi, saya profit setelah saat upgrade equity, terus terang. Karena dengan metode yang sama, kemudian dengan equity saya dulu, dengan style trading saya, itu masih tetap loss. Jadi kayaknya mohon maaf, mungkin bukan ini ya bagi teman-teman yang mungkin equity-nya belum terlalu kuat, mungkin tetap pakai metode yang mungkin menurut teman-teman
sudah merasa nyaman dan paham betul cara menerapkannya di market seperti itu. Ya. Lebih leluasa ya. Iya, namun maaf bagi yang mungkin mau tanya lebih nanti bisa lewat DM dan resiko ditanggung masing-masing. Siap. Ya, itu masuk akal sih Om. Jadi bukan berarti kita, maksudnya gini loh. Maksud Om Dian ya, teman-teman kalau saya boleh simpulkan, bukan berarti Om Dian langsung nambahin nyuntik equity langsung otomatis profit gitu. Enggak. Beliau kan udah merasa nyaman dengan metode ini dan mulai apa sih istilahnya, mulai apa ya, hatam ya istilahnya, mulai hatam dengan metode tersebut. Akhirnya beliau memutuskan, oke, gua nambah equity, gua lebih leluasa ngatur money management gua, mau keseret-seret 100 pips pun bagi gua nggak masalah. Mungkin gitu kali maksudnya Om Median ya. Jadi metodenya udah matang dulu, baru akhirnya memutuskan untuk mengupgrade equity gitu kan. Yes, betul, kurang lebih seperti itu, Bang Maria. Jadi teman-teman yang misalkan belum menemukan satu metode yang oke, mungkin menurut teman-teman yang belum benar-benar profitable, langsung kepikiran pengen upgrade equity, enggak, bukan seperti itu ya. Jangan salah paham gitu ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Senar Daily, Mas Aji udah ada ditunggu di belakang. Oke, Aji udah ditemenin tuh. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ayo silahkan yuk. Kita sharing-sharing dulu sebelum bahas hal-hal berat. Saya. Kemudian mau tanya. Ya, Om Uji. Silakan. Jelas ya suaranya. Masih bisa didengar lah. Kemudian tadi kan pakai tab-nya untuk SNR di daily. Nah, kalau saya sih sama breakout juga pakai tab. Cuma tab-nya pakai A1. Karena kalau daily kan terlalu lebar, Om. Ada saran nggak? Ya, jadi daily itu sebetulnya hanya untuk menentukan support dan resisten terkuat, Om Uji. Ya. Nah, pada saat entry, saya biasanya masuk di time frame H1. Nah, jadi nyari konfirmasinya di trend H1, baru entry. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya adalah sebelum kita entry, kalau saya kemarin belajar dari videonya Pak Tito ya, tentukan dulu exit-nya. Nah, tentukan dulu exit-nya, jadi ketika kita sudah entry, kita nggak bingung target kita di mana. Ya. Karena biasanya seperti yang saya alami dulu, sudah masuk, entry, bingung, ini exit-nya di mana. Ya. Apalagi dengan hampir 10 indikator yang saya pakai. Nah, ada yang candle-nya hilang gitu ya. Ada yang sampai candle-nya ketutup semua. Ketutup semua gitu ya. Ya. Tapi kalau berbicara masalah metode ya, mungkin kemarin sudah backtest, ada juga satu metode yang menurut saya lebih komplit dan mewakili banyak metode-metode yang lain, mungkin dipakai Ichimoku ya, mungkin Om Jun ini pakarnya Ichimoku. Iya. Nah, sebetulnya kemarin saya sempat berpikir ketika saya gagal di metode breakout SNR ini, saya mau lebih mendalami Ichimoku. Tapi untuk saat ini mungkin masih nyaman dengan metode breakout tadi. Begitu, Om Uji. Ya. Ichimoku. Saya juga setuju Om Dion. Om Jun tadi mau nanya. Ayo silakan Om Jun. Mas. Malam-malam semuanya. Malam-malam. Ini pawangnya Nasdaq sudah hadir. Iya. Oke. Ada yang mau? Ayo silakan tanya. Bebas yuk, sharing. Saya mau nanya Om Dian, apa namanya? Kemarin itu kan sempat saya godain masalah apa namanya? Margin level Om Dian. Betul. Ya, itu pada saat yang dibicarakan Om Dian tadi, tradingnya lebih nyaman, itu margin levelnya masih rata-rata di atas 10.000 atau sempat di bawah 10.000? Kalau
diambil rata-rata mungkin masih di atas 10.000 Om Jun ya. Tapi kalau ya kemarin yang pantas nyaman. sempat masuk 5 lot itu ya agak deg-degan juga karena Ya margin levelnya turun ya mungkin sekitar 5.000-an. betul. Makanya nggak pernah di hold lama. Syukur. Berarti masih manusia berarti ya Om ya. Masuk 5 lot mulai Betul. ketar-ketir gitu ya. Iya, iya. masih waras lah ya berarti. Oke, ada. Ayo lagi ya teman-teman. Ayo bebas loh di sini nanya. Mumpung kita Kalau margin level 10 di atas 10.000 itu asli nyaman lah. Meskipun katakan tanda kutip salah arah dikit itu masih kuat nahan sambil nunggu tempat untuk exitnya. Tapi kalau sudah margin levelnya mepet, itu asli keringetan itu. Sempat kemarin saya masuk 2 pair SAU sama Nasdaq yang SAU-nya untung bisa lolos. Copot BB. Ampun, susah fokusnya ya Om ya. Kalau iya. trading ini beberapa pair secara bersamaan, bener sih. Ampun, udah lama aku soalnya nggak trading 2 pair langsung. Kemarin masuk 2 pair kaget. Waduh, sempat keringetan sebentar 15 menit. Untung bisa copot. Oke, guys, nggak ada yang mau nanya lagi ke Om Dian, biar saya lanjut ke pembahasan berikutnya nih. Ada yang mau tanya? Bentar. Oke, silakan Pak Wahyudi. Iya. Ini tadi kan Om Dian bilang ya 5 lot ya. 5 lot itu berarti kan kalau tarik 50 pip aja itu kan 2.500 ya. Yoi. 5.000 karena kontrak Nasdaq-nya kali 20. Oh, 5.000 ya. 5.000 ya. Hah? Gokil. Itu masih punya level margin di atas 2.000. Hedun. Enggak. Kalau yang itu main bangkir itu mah. Enggak. Kalau yang itu makanya kemarin waktu ini jangan ditiru. Waktu saya open 5 lot itu saya terus terang tanpa SL. Nah iya pasti. Orang yang SL, menangnya gede itu pasti tanpa SL. Kalau pakai SL nggak mungkin menang gede. Betul nggak? Coba aja. Karena saya pernah ngalamin juga nggak pakai SL, itu memang nanjak, tapi sekali ketarik jebol juga. Itu bahayanya. Seperti Vito juga mainnya gitu. Hilang 1 rumah. Kemarin itu dapatnya berapa? Akhirnya memutuskan untuk cut profitnya di berapa pips, Om? Kalau boleh saya tahu nih. Kayaknya cuma kisaran 30 pips kayaknya. 30 pips. Udah mulai keringetan. Udah keringetan ya. Biasa pemain binari kayak gitu kan, jeblok. Jantungnya udah mulai kenceng ya. Jantungnya udah mulai kenceng. Iya. Ya, jadi kalau seperti Om Jun bilang tadi ya, kalau mungkin apalagi kalau kita fokus di Nasdaq, equity besar memang sedikit membantu. Minimal mengurangi kita bawa HP pada saat ke kamar mandi, itu aja. Benar. Main binari murni nih, bawa-bawa nih kok. sampai ke kamar mandi juga dibawa gitu ya. Mandi juga megang HP di sini gitu ya. Padahal 30 pip kan kecil banget kan 30 pip. Iya benar. Betul banget. Jatuhnya ABC. Orang apalagi betul, ABC. AUC USD kan 25 kan juga ada gaban 25. Iya kemarin saya juga sempat praktekin itu tapi nggak sampai 5 lot sih. Yang kayak tadi saya bilang kisaran 15 sampai 20 pips itu saya ambil kemarin. Tapi ini bukan layering ya. Waktu itu saya coba setelah nih dapat, saya pakai Ichimoku juga kan, tapi di M1 dan M5 ini nggak jangan ditiru ya, jangan ditiru kecuali teman-teman benar-benar udah memperdalami itu gitu. Saya coba kemarin itu saya pelajarin Ichimokunya, teknik
trading dengan Ichimoku, saya pakai di M1 dan M5. Jadi waktu akhir September sampai awal Oktober deh kalau nggak salah itu Nasdaq yang lagi sideways. Nah ya udah, jadi 15 pips saya angkut, 3 pipsnya untuk bayar komisi, 12 pipsnya buat saya, ya masih lebih banyak untung saya lah daripada brokernya gitu. Saya mikirnya gitu kemarin. Tapi setelah exit saya lihat lagi peluangnya gitu. Intinya elemen-elemen itu yang saya mengandalkan elemen-elemen Ichimoku-nya kemarin gitu. Jadi ya boleh aja. Yang penting sesuaikan dengan ketahanan equity masing-masing. Setuju ya Om Dian ya? Kayak gitu ya. Betul. Om Dian masuk 5 lot pun itu ya beliau punya kalkulasi sendiri. Gue kaget itu Om Dian masuk 5 lot, kaget. Ini orang gila aku juga. Gila. Ya itu. Enggak gini, sebetulnya gini, kemarin Bang Windy kan sempat update di grup ya masih 200 pip. Jadi ketika saya masuk 5 lot, ambil 30 pip masih rasional lah kan gitu. Masih rasional, bener. Iya bener, itu bener. Tapi ini saya boleh mungkin minta izin share dulu sebentar deh. Sebentar aja. Gimana Om? Kalau bisa share sebentar ya? Oh, boleh. Iya, bentar. Silakan Om. Udah kelihatan ya? Oke, kelihatan. Ini yang kelihatan. Nah, ini ya. Ya. Tanpa stop loss lihat ya, sampai di sini Pak. Itu udah ditarik berapa banyak gitu. Ini udah ditarik berapa banyak ya, saya tarik lagi. Nah, ini kalau pakai stop loss kayak gini mainnya. Terus terang aja itu memang bagus. Cuman resikonya makanya saya udah membiasakan diri mau ngasih stop loss berapa ya segitu depositnya. Kalau enggak kebablasan juga. Iya. Jadi saya tadi kan nulis juga di situ bahwa udahlah butuhnya berapa sih? Saya mau naruh 500 pip ya 500 kali mungkin $50 atau $500 gitu ya. Oke, tapi saya batasin kayak gini. Tapi ya kayak gini hasilnya memang. Ini kan kecil-kecil karena saya trial ya. Tapi nggak pakai stop loss. Modal di sini aja nih sampai sini. Ini sampai sini. Terus terang aja. Nah di situ yang kita mesti. Nah mungkin kalau Om siapa tadi? Om Dian itu ngebatasin lotnya, ngurangin dikit, mungkin bisa pakai metode itu. Berani nggak misalnya $500 lah untuk ngelotnya? Bisa kayak gini. Jadi udah lihat $500 ya ngelot. Karena sekali hajar saya kena di sini nih. Cut. Iya. Kan gitu, seperti itulah kira-kira. Nah itu yang harus kita batasi. Kalau enggak, MC total kan wah ngejerit. Udah nggak bisa fight back lagi itu ya. Iya itu. Kalau udah nggak punya equity ya udah gitu. Ya udah. Nah, makanya equity batasin. Mendingan equity taruh di bank pribadi gitu. Karena itu biasanya lepas kontrol juga. Terus kan aja itu kita tuh kalau udah menang sekali lepas kontrol. Ya. Iya bener. Saya kemarin baru ngalamin itu. Ya itu. Nah cuma pasti ngerasain semua kok. Harus ngerasain kalau nggak pernah MC ya jangan jadi trader lah. Yes. Oke ya gitu aja. Makasih. Oke siap. Makasih. Stop dulu. Gimana stop dulu? Oke. Terus terang saya selama ini main averaging. Oh, bukan Mike ya. Berarti kalau cowok Mike ya. Sorry Mike. Terus terang saya selama ini main averaging mengandalkan keyakinan tren yang berlangsung. Saya ingin belajar betul. Ya, Anda tidak salah tempat. Anda berada pada tempat yang tepat. Asik. Kita di The Source itu bukan visi kita bukan bukan sebagai grup signal. Kita ya beberapa teman-teman mungkin ada yang ngasih signal berupa roadmap atau entry level, tapi itu cuma bonus ya. Anggap itu cuma bonus. Mungkin teman-teman ada yang berharap masuk The Source, mungkin kayak mostly mungkin yang dari broker sebelah, di grup broker sebelah berharap mungkin oke, The Source ini kayaknya signalnya bagus-bagus, saya masuk The Source deh gitu. Enggak. Yang kita tawarkan itu teman-teman semuanya bisa trading mandiri. Ya kayak Om Dian lah. Om Dian tadi bilang follow the market dan follow Windy katanya. Ya berarti beliau maksudnya ya di situ kan banyak teman-teman bisa. Oke, ini udah jelas suara saya? Halo?
Udah jelas belum suara saya? Bilang yuk. Jelas kok, jelas. Jelas. Oke, apa ya tadi namanya? Oke. Teman-teman asik teman-teman kan banyak di The Source yang mungkin lebih berpengalaman, maksudnya sudah lebih lama trading, dan sudah lebih memperdalami metodenya masing-masing. Nah, teman-teman bisa entah itu bahas di grup atau silahkan DM langsung orangnya gitu. Jadi kayak Windy contohnya dia fokus di Nasdaq aja emang gitu. Jadi teman-teman yang mungkin pengen fokus di Nasdaq silahkan DM beliau atau bahas di grup, ditanyakan gitu. Itu yang kita tawarkan di The Source ya, bukan signal ya. Kayak kemarin saya buka sedikit nggak apa-apa ya. Kayak misalkan Bagus Indra Rukman nama orangnya. Ini dia kemarin surat ya, dia pakai roadmap-nya Windy juga sama metode-metode yang ada di grup segala macam. Saya bilang itu bagus, tapi jangan bergantung sama signal roadmap. Kalau bisa nanti pelan-pelan Bagus sendiri yang nge-share roadmap gitu loh. Jadi teman-teman pun bisa pakai roadmap-nya Bagus gitu loh. Jadi harapan kita itu member The Source itu semuanya itu bisa begitu gitu. Jadi nggak cuma nunggu roadmap-nya Windy, nggak cuma nunggu roadmap-nya Chris atau siapa aja gitu, enggak ya. Atau Om Deddy Wahyudi yang sering misalkan di Forex, nggak cuma nunggu signalnya beliau. Gitu ya teman-teman. Soal metode mungkin lain kesempatan kita bahas, karena menurut saya ini banyak ternyata yang benar-benar masih belum paham basic metode terkait breakout trading. Nanti deh saya coba obrolin ke teman-teman yang mungkin menggunakan teknik yang sama. Om Rally kemarin juga nge-share metodenya breakout trading. Dia katanya kemarin lagi nyusun materinya biar lebih terstruktur belajarnya. Nah, teman-teman bisa nanya ke Om Rally. Ya kalau beliau sibuk ya udahlah, teman-teman bisa speak lah gimana, atau godain beliau biar mau share gitu. Betul Om, bahas SNR dan breakout ya biar lebih matang. Boleh Om, nanti itu sarannya ditampung, nanti kita pikirkan kayak gimana mekanisme pembelajaran The Source yang kita bisa susun terkait metode trading dari paling sederhana, paling basic, sampai yang paling kompleks kalau perlu gitu ya. Buat yang level-level advance. Jadi teman-teman jangan loncat-loncat ya. Tetap ngikutin dari basic dulu. Itu oke.